Kita dari kelompok 4 bakal ngejelasin tentang peran dari audit internal. Di kelompok 4 ada saya sendiri, Aprilia Nugra Kristiani, aku Gurning Lasmariawati, Aku Nabil Ahmad Fauzan. Aku Laila Loknafila. Aku Syifa Nurul Fadilah. Kita semua bakal ngejelasin tentang fungsi audit internal yang berdasarkan dari Pedoman Umum Governasi Korporat Indonesia atau biasa disingkat PUGKI. Saksikan video kami! Mari kita mulai dari inti peran audit internal. Adalah untuk membantu Dewan Komisaris atau DK memantau dan memastikan fungsi audit internal berjalan dengan optimal. Tujuannya bukan sekedar untuk mencari kesalahan, tapi juga membantu korporasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang objektif dan juga disiplin. Audit internal bertugas untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas 3 area krusial. 1. Manajemen risiko. 2. Pengendalian internal. Dan 3. Governance corporate. Audit internal adalah penjamin bahwa fondasi tata kelola perusahaan berfungsi sebagaimana mestinya. Audit internal harus dilakukan secara objektif dan independen. Dari manajemen yang diaudit, ini adalah harga mati. Secara fungsional, audit internal bertanggung jawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui komite audit, dan ini yang sangat penting. Audit internal memiliki akses langsung untuk berkomunikasi dan bertemu dengan komite audit dan Dewan Komisaris. Bahkan tanpa kehadiran direksi, akses ini menjamin tidak ada informasi yang disaring dan suara audit internal didengar di tingkat tertinggi. Nah, tanggung jawab dari Dewan Komisaris itu tidak berhenti pada penerimaan laporan. Melalui komite audit, Dewan Komisaris harus memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya yang memadai, dan akses atas informasi yang diperlukan agar audit internal dapat melaksanakan perannya secara efektif. Nah, selanjutnya, komite audit itu memiliki peran vital dalam penentuan pimpinan audit internal. Komite audit yang merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala audit internal. Selain itu, komite audit juga menentukan lingkup pekerjaan dan anggaran untuk fungsi audit internal. Ini tuh untuk memastikan kontrol penuh Dewan Komisaris atas fungsi pengawas internal. Bagaimana kita mengukur efektivitas audit internal? PUGKI mengatur proses evaluasi yang ketat. Komite audit wajib mengkaji dan mengevaluasi kinerja audit internal setiap tahun dan melaporkan kepada Dewan Komisaris. Selain evaluasi internal, setiap 3 tahun sekali, perusahaan wajib mempertimbangkan penunjukan konsultan eksternal independen untuk melakukan uji ulang kinerja audit internal. Ini adalah standar Quality Assurance Review. Tujuannya adalah memastikan bahwa fungsi audit internal itu sendiri secara independen memenuhi standar profesional yang berlaku. Mengenai pelaksanaan kerja, audit internal harus menyusun rencana audit dan rencana ini harus melibatkan direktur utama. Dalam penyusunannya, setelah disusun, rencana ini perlu mendapatkan persetujuan dari direksi dan Dewan Komisaris. Ini menciptakan keselarasan strategis dari atas ke bawah. Terakhir, menegaskan bahwa komite audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar ini serta menjunjung tinggi kode etik profesi dan kode etik organisasi adalah hal yang mutlak. Sebagai ringkasan, PUGKI 2021 mendefinisikan audit internal sebagai fungsi yang independen, memiliki akses penuh ke DK, diawasi fungsional oleh komite audit, dievaluasi secara berkala, tahunan dan triwulanan, dan patuh pada standar profesional yang tertinggi. Menerapkan panduan ini bukan hanya kepatuhan, tetapi investasi pada transparansi, integritas, dan keberlanjutan perusahaan. Audit internal adalah mitra strategis Anda dalam mencapai good corporate governance. Sebelum kegiatan audit ini dimulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pentingnya kepatuhan audit ini. Sebagai komisaris, saya berharap kepada kalian dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Nah, ini surat tugas audit. Baik, misalnya berdasarkan program audit tahunan,
absensi karyawan ya Bu. Saya berdasarkan pembuktian sebagai anggota audit internalnya ya Bu. Terima kasih Bu, saya akan menjalankan tugas sesuai dengan standar audit internal. Baik. Baik, sebelum ke lapangan, saya kasih dulu dokumen pendukung audit, mulai dari audit program dan daftar permintaan dokumen. Pastikan juga untuk mencantumkan ICQ dan risk assessment plan agar kita bisa menilai efektivitas absensi ya. Baik Bu, setelah ini saya akan kirimkan daftar permintaan ke Bu Adisti sebagai HRD. Ini Bu Siti dan Rian, SOP perusahaan kami. Jadi setiap karyawan itu untuk datang dan pulang wajib lihat ID card dan nggak boleh dititip absensinya. Bu, kami juga butuh browser sistem absensi agar bisa memahami proses dari pencatatan sampai dengan pelaporan. Ini prosesnya ya Ibu Siti dan Pak Rian. Data absensi itu diurus setiap minggu dan direkam oleh saya sebagai HRD. Terima kasih Bu Adisti. Dokumen ini akan kami jadikan dasar untuk pengujian kepatuhan ya. Oke, sekarang kita isi ICQ untuk sistem absensi ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah setiap karyawan memiliki ID card pribadi dan tidak bisa digunakan oleh orang lain? Iya Pak Rian, tapi tidak ada pengecekan harian. Sistem ID card kita itu bersifat individual, namun tidak ada kontrol harian. Jadi potensi titip absen itu tetap ada. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada pengawasan langsung atau verifikasi supervisor saat karyawan melakukan absen? Tidak selalu Pak, pengawasan hanya dilakukan melalui laporan, terutama shift malam tidak ada pengawasan secara langsung. Nah, untuk pertanyaan ketiga, apakah mesin ID card terhubung otomatis ke sistem HR agar tidak bisa dimanipulasi? Tidak Pak Rian, data absensi masih diunduh manual mingguan, beresiko perubahan atau manipulasi data. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada pemeriksaan berkala terhadap data absensi untuk mendeteksi kejanggalan? Tidak, pemeriksaan hanya dilakukan bila ada laporan, tidak ada review rutin atau audit internal absensi. Catat ya, kontrol internal terhadap absensi masih lemah di bagian verifikasi dan pengawasan. Maka risiko titip absen kita tandai sebagai risiko tertinggi. Nah Bu, ini ada data absensi 2 minggu terakhir. Rian selalu tercatat hadir tepat waktu, tetapi laporan supervisor menunjukkan dia sering datang terlambat. Ada kemungkinan sih terjadi titip absen ya? Coba kita konfirmasi langsung ke yang bersangkutan. Pak Rian, kami menemukan bahwa Anda tercatat hadir, padahal belum datang sesuai jadwal. Coba bisa dijelaskan? Mungkin mesin error Bu, atau teman saya bantu absen waktu saya telat. Oke, jadi Anda mengakui adanya praktik titip absen. Iya Pak, ya Bu, saya menyesal. Kita sudah punya bukti wawancara, data absen, dan SOP. Sekarang saatnya menyusun kertas kerja audit. Tuliskan kronologi, bukti, serta hasil analisis risiko. Dan jangan lupa lampirkan ICQ dan flowchart-nya. Oke, temuan 1, karyawan melakukan titip absen. Terus yang kedua ini ada di dalam kontrol internalnya terhadap absensi masih lemah. Nah, untuk rekomendasi, tambah pengawasan CCTV, lakukan verifikasi supervisor
ini ada dokumen terlampir hasil audit internal kita ya. Baik, laporannya sudah lengkap ya. Saya setujui hasil dari review dan approval ini. Terus kita kirimkan hasil audit ini ke manajemen untuk ditindaklanjut serta diperbaiki untuk sistem absensinya. Baik Bu, kasus ini bisa jadi pembelajaran agar kontrol internal lebih kuat. Nah, itu tadi video penjelasan tentang peran audit internal. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye!